Ada case juga di mana ada yang kita pernah hadapin case secara core value sebenarnya kalau dilihat, aduh ini enggak deh. Seharusnya ya udah nggak lolos lah ya. Tapi tetap diterima. Kenapa? Karena keterampilan teknisnya orang ini kuat banget. Nah, ada pertimbangan itu, paling nggak company pun juga tahu kalau ya orang ini di-hire tapi hanya untuk periode tertentu aja udah. Walaupun dia sudah tahu core values-nya beberapa udah nggak cocok. Yang dilakukan company adalah antisipasi. Mungkin otoritasnya dibatasin atau fungsinya atau job desk-nya ya udah spesifik hanya itu aja untuk periode tertentu. Itu sudah strategi dan bahkan seninya HR ya, seninya people management. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Setiap company, setiap tingkatannya, stage-nya dimanapun punya menghadapi situasi yang masing-masing. Gunakan data ini untuk apa? Untuk create strategi untuk menghadapinya. Gitu, ya. Oke, nah kalau sudah lihat halaman core values, Bu Ayu, pertimbangkan juga strength and weakness-nya yang muncul. Jadi di report ini paling nggak Bu Ayu bisa punya beberapa pertimbangan. Core values-nya oke lah, acceptable, beberapa tadi cukupan. Nah, next dilihat strength-nya di mana. Dengan fungsi pekerjaannya masih supporting nggak? Atau ada yang memang nggak signifikan, fine-fine aja ya sudah. Lihat juga weakness-nya. Ya, jadi paling nggak itu buat bahan pertimbangan. Coba agak di zoom out, Bu. Strength-nya apa aja nih? Berdebat, berpikir komersil, optimis, memecahkan masalah, negosiasi, oke, realistis, ketenangan saat tertekan, ekspresi data secara tertulis, kreatif mengolah data. Ada yang kira-kira nggak relevan dengan pekerjaannya nggak, Bu? Belum ada sih, Pak. Karena memang kalau kan kita kan harus ini ya, negosiasinya juga harus ada, problem solvingnya juga harus ada, kayak gitu. Apalagi untuk manajerial kreatif mengolah data kan juga harus. Oke. Nah kalau gitu ini juga ya apalagi kalau misalnya kerjaannya butuh sesuatu yang memang tertulis ya. Kalau dia muncul ekspresi data secara tertulis ini ya tinggal masalah kualitas aja ya. Kualitas dan stylenya tinggal dipertajam aja. Tapi dia punya bibit itu. Gitu. Nah terus Bu, dia kan kuatnya di negosiasi. Ya. Nah, jangan lupakan negosiasi ini juga berperan dua arah ya, Bu. Gimana nih? Ya, dia bisa keterampilan negosiasinya bisa dipakai untuk di kerjaan dia, juga dia akan bisa pakai itu untuk negosiasi ke dalam. Dua sisi. Jadi tipenya akan bisa kayak ngelobi lah, nego lah. Ya jangan kaget. Mungkin tidak hanya masalah pekerjaan aja ya. Yes, ini negosiasi begini, dia bisa aja kayak sehari-hari memang kekuatannya di negosiasi. Jadi bisa aja nanti kayak, ayolah, ini dikit lah, gimana, blablabla. Bisa jadi begitu, ya. Jadi akan berlaku both ways, teman-teman. Jadi ya kita tinggal tahu menempatkan diri aja gitu. Terus ketenangan saat tertekannya tinggi, jadi nggak akan mudah terlihat panik, ya. Which is dalam sales kadang kalau menghadapi tiba-tiba ada klien yang gimana-gimana dia bisa kelihatan tenang ya Bu ya. Iya. Nah, jangan lupakan juga orang yang kuat dalam ketenangan saat tertekan, ya itu memang nature-nya dia informasi itu ya komplain itu masuk kiri keluar kanan. Jadi kalau Bu Ayu ngadepin dia atau usernya menghadapi dia, mungkin kurangin marah-marah ya daripada capek sendiri, karena dia juga akan tenang-tenang aja gitu loh. Mending ngobrol menggunakan pendekatan realistis ini, to the point, straightforward, jangan bertele-tele. Ini adalah tipe yang kalau misalnya diajak diskusi sesuatu, udah benar-benar ngomong tentang realita aja, nggak perlu takut-takut minggu, nggak perlu takut apa, karena orangnya lebih ke ya apa yang dilihat realistis gitu loh. Coba weakness-nya Bu Ayu. Oke. Yang bagian weakness ini ada yang kira-kira agak gitu nggak Bu? Kesopanan sih Pak di komunikasi dan etika bekerja untuk kesadaran beretika. Ya, jadi kalau memang di hasilnya ini ada muncul kesadaran beretikanya weak,
kesopanannya weak dan memang kita hire, it's okay. Paling nggak kita tahu, jangan kaget kalau memang kadang kesannya kayak agak, ya ampun kok begini ya. Ini bisa jadi nggak kerasa salah, atau bisa jadi memang agak-agak nyolot gitu ya. Jangan kaget. Justru makanya kadang selain saat kita mau assess tim buat masuk, kita perlu pertimbangkan juga karakter usernya gimana. Kalau misalnya karakter usernya, maaf nih misalnya karakter usernya tipe yang agak baperan, bisa-bisa konflik. Karena selain kesopanannya weak, kesadaran beretikanya juga weak, orangnya juga kurang sadar diri. Belum tentu dia tahu salahnya di mana. Ditambah tadi ketenangan tertekannya tinggi nih. Dimarahin juga belum tentu akan kerasa gimana gitu loh. Plus berterus terangnya juga weak. Artinya ada karakter diplomatiknya. Nah, karena berterus terangnya rendah, kesopanannya juga rendah. Kebayang nggak kira-kira Bapak Ibu? Salah satu outputnya orangnya seperti apa? Ada yang mau share pendapat? Oh, ada sih Pak, memang beberapa case seperti itu ya Pak ya, terkait dengan kandidat. Nah, jadi memang biasanya orang-orang yang seperti itu kan nggak suka basa-basi. Nah, tapi dia memang kalau apa yang dia pikirkan biasanya langsung dia sampaikan. Nah, cenderungnya biasa orang-orang seperti ini itu cenderung memiliki kemauan yang kuat ya Pak ya, dan biasanya optimisnya lebih bagus gitu, meskipun dia biasanya mengesampingkan terkait dengan etika ya dan kesopanan sih memang. Ya, nah saya tambahin ya. Jadi tadi Pak Jevon juga ada bilang orangnya kayaknya akan belak-belakan gitu ya Pak. Nah, kalau berterus terangnya munculnya di strength Pak, itu dia bisa belak-belakan dan terkesan kasar. Tapi kalau berterus terangnya di sini, di weakness, ini karakternya tuh bisa jadi akan keluarnya tuh nyinyir, sarkas. Dia nggak ngomong terang-terangan, tapi kesopanannya juga kurang kan. Jadi akhirnya kayak, ya, mengucapkan sesuatu yang nggak sebenarnya, tapi dengan dasar dia memang ya tidak menyadari etikanya itu gitu loh. Jangan kaget kalau itu terjadi Bu Ayu. Justru itu diantisipasi. Dengan cara gimana? Ya usernya yang dikasih tahu dulu, tapi orang ini ada karakternya begini-begini ya, jangan kaget ya, jangan dimasukin ke hati ya, karena orangnya begitu. Plus karena kesadaran dirinya kurang ya, memang dia butuh effort, butuh stimulate yang cukup banyak supaya dia bisa paham, walaupun banyaknya bisa banyak banget ya, kalau kesadaran dirinya di weakness, belum tentu dia sadar, gitu. Oke, Pak J, Pak izin tanya Ya. Pak. Yes. Kadang kan terkait weakness dan strength-nya ini kan kita harus combine ya Pak ya. Nah, memang kan ada beberapa hal itu terkait dengan kelebihan beliau kan pasti akan jadi kekurangannya. Nah, kalau misalnya tadi contoh, kadang kita tuh memang butuh orang yang belak-belakan gitu. Dia memang secara weakness-nya itu jadi weakness-nya dia. Nah, tapi kita misalnya di beberapa posisi kan kita butuh gitu orang yang to the point, yang apa adanya, yang tidak, istilahnya tidak berpolitik lah dalam berkomunikasi gitu kan. Nah, gimana itu caranya? Iya benar Pak. Nah, kadang juga kan itu kita untuk di strength-nya itu bahkan kadang nggak muncul, tapi di weakness-nya itu muncul. Nah, kita untuk mengenali lebih dalam untuk dapat view-nya itu gimana ya Pak? Gini Pak, justru yang pertama adalah setelah ada data ini, Bapak benar-benar perlu kaitkan dengan fungsi utamanya orang ini apa. Kalau misalnya yang dibutuhkan adalah belak-belakan, terus yang memang sangat bisa apa ya, walaupun ini tadi komunikasinya kan kuat tuh di atas, komunikasinya kan baik, kesopanannya kurang, berterus terang rendah, ini tipenya kan akan nyinyir nih ya. Kalau memang di pekerjaan itu nggak signifikan, ya fine-fine aja. Tapi kalau memang yang dibutuhkan di pekerjaan-pekerjaan itu memang butuh orang yang terang-terangan, belak-belakan, jangan berpolitik, ya harsh truth ya, bener-bener udah ngomong apa adanya.
ya tempatkanlah orang yang memang punya nature itu di sana. Jangan paksakan orang yang nature-nya nggak sesuai dengan fungsi kerjaan itu. Karena yang sering terjadi, sering dilakukan oleh perusahaan justru adalah kalau di posisi ini kan harusnya orangnya begitu. Nah, kata-kata harusnya itu loh Pak, yang sebenarnya agak menjebak. Justru ketika hasilnya muncul, sebenarnya report ini tuh memberikan gambaran orangnya seperti ini. Kita yang menggunakan hasil ini, data itu yang coba untuk dikaitkan. Tepat nggak kalau kita taruh orang ini di peran itu? Kalau ternyata nggak ada kandidat lain, karena orang ini punya strength yang kita butuhkan untuk role itu, ya pada saat ada situasi yang membutuhkan karakter-karakter yang bukan dia, ya sebaiknya ada yang backup. Itu yang pertama. Atau ya dia pelan-pelan diajarin untuk cara menghadapinya. Kalau memang kita mau train dia. Cuman jangan lupa, train seseorang yang memang mentraining weakness seseorang itu nggak segampang mempertajam kekuatannya dia. Tinggal kita ada waktu nggak untuk mau melakukan itu. Menjawab, Pak Rian? Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi memang kadang gini dilemanya. Aduh, saya mau hire orang ini bagusnya di sini tapi ada lemahnya di sini. Ya itu yang tadi kita bilang. Kalau dari awal kita pengen dapat yang perfect, kadang tuh bisa-bisa nggak dapat orang sama sekali, Pak. Jadi memang dinamikanya orang begitu. Justru dengan ada hasil, palingnya kita tuh nggak seperti hire orang kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Kita pengen udah tahu speknya orang ini gimana. Ya kalau speknya orang ini kita harapkan untuk ngomong belak-belakan, ini enggak. Tapi pedes. Kenapa? Ya itu tadi. Berterus terangnya rendah, kesadaran etikanya juga kurang, kesopanan juga kurang. Tapi tata bahasanya bagus. Terlihat rapi bahasanya. Cuma nyinyir. Kita nggak bisa cuma ngelihat hasilnya begini aja. Kita perlu bayangkan juga fungsinya nanti akan seperti apa. Dia nanti akan ditaruh di suasana kerja yang teman-temannya seperti apa. Itu pertimbangkan juga. Ya. Ini juga sekarang bisa menjawab yang tadi Pak Aryan ya Pak. Jadi paling nggak pertimbangkan juga dia ini akan berada di circle yang seperti apa. Pak J, izin Pak, tanya satu lagi Pak. Yes, boleh. Kalau kita lihat kan ini dari report yang Bu Ayu share, ini kan ada beberapa poin di weakness-nya itu yang kosong ya Pak ya. Proses dalam bekerja, sikap dalam bekerja. Nah kami juga kan beberapa kali itu menemukan case seperti mungkin di opportunity-nya dia hanya terisi satu, lalu di treat-nya itu kadang nol sama sekali gitu, tidak ada isi. Nah ini sebenarnya saya agak ngeganjel nih kenapa gitu Pak. Kadang-kadang suka ada muncul seperti itu. Bisa dijelaskan Pak? Ya. Jadi kalau yang munculnya di weakness ataupun strength itu paling enggak yang terdetek di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Ya, jadi kalau misalnya di bagian ini tidak muncul, berarti memang tidak ada yang terdetek di bawah rata-rata. Sama halnya ketika di strength. Kalau ada yang tidak muncul di strength, artinya tidak ada yang terdetek di atas rata-rata. Terus kalau yang di opportunity dan threat, sama case-nya. Kalau tidak terdetek, ya kalau misalnya di opportunity sama sekali nggak muncul gitu ya, ada case seperti itu kan, ya artinya itu orang nggak ada yang stand out banget, bahkan ya generalis gitu loh. Nah, bahasa lainnya adalah ya kalau ada yang tidak terdetek di bawah rata-rata, berarti kan itu cukupan ya, dan cukupan itu kan sifatnya ya situasional ya. Nah jadi memang kalau di case yang ini cukup banyak situasionalnya. Cuman ya lihatnya dari core values dulu aja tuh yang penting kan di core values ya kalau dari report yang Bu Ayu ini kan. Ya itu aja udah cukup banyak yang cukupan. Jadi paling nggak coba digali apa yang bisa men-trigger sikap-sikap itu untuk lebih konsisten aja. Itu sih Pak Rian. Oke, baik Pak J, terima kasih. Sama-sama Pak. Bu Ayu dan teman-teman yang lain terjawab? Lebih ada gambaran sekarang? Ya, oke Pak. Jadi ini kurang lebih untuk poin-poinnya yang muncul di weakness ataupun di strength ini sama-sama ada keterkaitannya sendiri ya Pak ya. Kayak semua saling berkaitan. Iya, terus terang, kesadaran beretika kita munculkan dengan satu yang ada di strengthness
Ya itu orangnya tadi kan poinnya lebih ke realistis ya. Jadi meskipun dia di bahasa kasarnya di underestimate pun, dia nggak akan baper. Ya, karena orangnya dia optimisnya terlalu tinggi. Kadang orang optimis itu bisa keambisius juga gitu ya. Ya, walaupun kalau masalah baper atau enggak itu nggak direct langsung dengan optimisme, cuman karena tadi realistisnya munculnya di strength, terus ketenangan tertekannya juga di strength. Ya ini bukan tipe orang yang ya pakai empati, bukan orang yang pakai empati. Jadi ya ngomong apa adanya aja. Bahkan justru kalau kita sungkan-sungkan ngadepin dia, ngomongnya agak kita puter-puter, aduh ini gini nih maksud saya bla bla gitu ya, bisa jadi malah annoying buat dia, justru malah nggak tepat. Mending ngomong kamu begini, possible nggak kalau misalnya A B C D E, itu jauh lebih oke gitu loh. Ngasih taunya juga lebih langsung. Hanya karena berterus terangnya di weakness Bu Ayu, apa yang dia sampaikan sebaiknya di cross check lagi. Lebih ke itu sih. Nanti kita coba lihat motivasinya apa di belakang itu, biar kita bisa tahu kalau ada apa-apa, cara kita untuk galinya dia gimana. Tapi yes, tadi untuk menjawab Bu Ayu, semua saling berkaitan. Jadi ngelihatnya memang perlu menyeluruh. Dan itu serunya sih Bu, justru. Iya. Yeah. Ya, oke Pak Jay.